Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurel Teresia dengan NPM 2211100134430998. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Haji Sunarto SE MSI. Baik, kita akan lanjut ke materi. Silakan disimak ya. Baik, yang pertama ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Nah, prinsip syariah Islam yang dimaksud yang mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung garar, masyir, riba, syalim, dan objek haram yang sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, yang kedua itu prinsip-prinsip akad pada perbankan syariah. Yang pertama ada aspek hukum Islam. Nah, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Inilah yang membedakan perbankan syariah dan bank konvensional. Di dalam aspek hukum Islam itu ada 3 lagi nih. Ada akidah, syairah, dan akad. Lanjut yang kedua ada koridor prinsip operasional perbankan syariah. Di dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah harus selalu ada pada koridor prinsip keadilan. Nah, keadilannya itu ada 4. Yang dimaksud itu adalah keadilan, transparansi, kemitraan, dan juga universal. Lanjut yang ketiga ada larangan-larangan dalam operasional bank syariah. Selain operasional, perbankan syariah juga harus terhindar dari larangan-larangan dalam ajaran Islam seperti yang pertama, masyir yaitu perjudian, garar yaitu pertaruhan, dan yang terakhir riba yaitu pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, peningkatan. Nah, itu adalah larangan-larangan yang harus dihindari di dalam bank syariah. Baik, yang ketiga ada jenis-jenis akad dalam kontak perbankan syariah. Yang pertama wadiyah. Nah, akad dalam perbankan syariah digunakan dalam transaksi penitipan barang atau dana dengan tujuan menjaga keselamatan, keutuhan, dan mengamankan dana dari barang tersebut. Yang kedua ada mudharabah. Nah, di sini ini sebagai pengelola dana atau pelaku usaha di mana perbankan syariah sebagai perantaranya yang jika ada kerugian akan ditanggung oleh perbankan syariah kecuali pihak pengelola dana lalai, curang, atau dengan sengaja menyalahi akad. Yang ketiga ada musyarakah, yaitu akad kerjasama suatu usaha di mana kedua belah pihak memiliki porsi dana di mana keuntungan dibagi dengan porsi dana yang dimiliki. Yang keempat ada murabahah, akad pembiayaan berbasis jual beli yang menegaskan harga beli dan besaran keuntungan dengan jelas kepada pembeli. Yang kelima salam, pembiayaan yang berbasis jual beli yang dilakukan dengan pemesanan dan dibayar di awal dengan syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam ada istisna, akad pembiayaan yang berbasis jual beli berdasarkan pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pembeli, pemesan, atau penjual, pembuat. Yang ketujuh ada ijarah, akad yang berbasis transaksi sewa atau memindahkan hak guna, manfaat suatu barang dan jasa tanpa terjadi pemindahan secara kepemilikan barang. Yang kedelapan ada ijarah muntahiyah tabalik, akad yang berbasis sewa menyewa barang atau jasa yang diikuti dengan kepemilikan barang tersebut pada waktu berakhirnya transaksi tersebut. Yang kelima ada qardoh, akad yang berbasis pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan di mana dana yang dipinjam tersebut wajib untuk dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang ke-10 ada kafalah, yang dimana digunakan dalam kontrak penjaminan. Di dalam perbankan syariah biasanya akad ini digunakan untuk letter of credence. Yang ke-11 ada hiwalaya, akad yang digunakan dalam transaksi pemindahan hutang. Yang ke-12 ada wakalah, yang berarti perwakilan atau wakil atau untuk mendelegasikan aktivitas kepada orang lain yang dipercaya untuk melakukannya. Yang ke-13 ada rahan, berarti gadai. Nah, sudah tahu pasti gadai itu apa? Yaitu penyerahan barang yang berfungsi sebagai jaminan sehingga orang tersebut boleh mendapatkan hutang. Lanjut yang terakhir ada sarf, adalah akad yang biasa digunakan dalam transaksi pertukaran valuta asing atau transaksi penukaran mata uang satu ke mata uang lain. Itu contohnya itu kayak kita tuh menukarkan mata uang dolar ke rupiah atau dari rupiah ke dolar, seperti itu.
Lanjut yang keempat yaitu ada hukum kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Yang pertama itu terpenuhi setiap prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional perbankan syariah. Yang kedua, perbankan syariah dalam keberlangsungan operasionalnya harus terdapat pengawasan yang menyeluruh dan dipastikan terhindar dari tindakan yang dilarang dalam hukum Islam. Yang ketiga, jika terdapat hal yang dilanggar dalam koridor kepatuhan syariah, maka perbankan syariah akan kehilangan identitas atau karakteristik dan ciri khas syariahnya. Yang keempat, apabila terbukti tidak patuh terhadap prinsip syariah bahkan cenderung melakukan kecurangan, maka perbankan syariah akan ditinggalkan bagi pengguna produk entitas syariah dan nasabah. Lanjut yang kelima yaitu peran DPS pada perbankan syariah. Nah, DPS itu Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa entitas tersebut patuh terhadap prinsip syariah. Nah, yang pertama itu adalah tugas utamanya memastikan perbankan syariah tetap pada koridor prinsip Islam di setiap aktivitasnya. Yang kedua, mendorong penerapan etika Islam dan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan oleh semua bagian yang tergabung dalam sistem perbankan syariah, misalnya di antara praktisi perbankan syariah dan juga nasabah. Yang ketiga, tugas yang penting lainnya bagi DPS atau Dewan Perwakilan Syariah adalah memberikan paparan terkait kebutuhan syariah dalam setiap laporan tahunan perbankan syariah kepada para pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi rangkuman saya. Mohon maaf bila di dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang. Mohon lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone